Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat ridho dan bantuannya kita semuanya alhamdulillah bisa menyelenggarakan event yang pertama Indonesia Fundraising Award. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan ke junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum acara kita dimulai, mari sama-sama kita mengawali pagi hari ini penuh keberkahan dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Riza, saya insya Allah akan hadir bersama teman-teman semuanya Saliman. Beliau adalah salah satu dewan juri di Indonesia Fundraising Award, sekaligus sebagai CEO dari Institut Fundraising Indonesia. Selamat pagi, Bu Ardina. Pagi, Mas Riza. Baik. Indonesia Fundraising Award adalah ajang apresiasi untuk siapa? Untuk para pejuang zakat dan kemanusiaan. Indonesia Fundraising Award juga sebagai ajang untuk mendorong lembaga zakat, kemanusiaan, dan fundraising untuk lebih profesional dan transparan. Dan Indonesia Fundraising Awards juga sebagai ajang kita ingin mengajak generasi muda kita untuk bersama-sama berjuang, berdedikasi dalam rangka menggalakkan fundraising sosial di Indonesia. Pada kesempatan yang sangat baik ini, mari kita sama-sama saksikan Indonesia Fundraising Award. Indonesia Fundraising Award 2020 adalah suatu event yang sangat bagus sekali, karena ini merupakan suatu event untuk meningkatkan semangat dan motivasi para pelaku fundraising, khususnya dari lembaga-lembaga zakat dan lembaga-lembaga kemanusiaan, sehingga betul-betul akan menggelorakan upaya kita untuk membangkitkan fundraising untuk membantu memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Indonesia Award ini melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan pendataan. Jadi kami mendata dan menyurati lembaga-lembaga zakat, sosial kemanusiaan maupun NGO. Kemudian ada tahapan setelah pendataan, yaitu seleksi berkas. Kemudian dari seleksi ini masuk kepada kategorisasi dan kemudian nominator. Kemudian kami mengadakan penjurian, dan penjurian ini dihadiri oleh 3 juri yang tidak mewakili lembaga agar netral dan objektif. Salah satunya Pak Ahmad Joeni dari KNKS, kemudian Pak Agus Budi dari Direktur Eksekutif Harian Forum Zakat, dan kemudian saya sendiri Arlina Forjia Saliman. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi seluruh fundraiser yang ada di Indonesia, baik di lembaga zakat maupun lembaga kemanusiaan, untuk lebih semangat dan lebih progresif dalam melakukan fundraiser, agar semakin banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan dari dana-dana masyarakat. Demikian profil dari Indonesia Fundraising Award. Seperti sudah disampaikan, sejatinya Indonesia Fundraising Award yang pertama ini diselenggarakan sebelum pandemi COVID-19. Jadi, semua proses yang sudah berlangsung ini dilakukan sebelum pandemi COVID-19. Dan Alhamdulillah, hari ini, karena kita ingin tetap menghadirkan award buat para nominator-nominator yang luar biasa, kita lakukan
Indonesia Fundraising Award yang pertama ini melalui kegiatan online pada pagi hari ini. Kami dari IFI ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama untuk Radio Ras FM. Yang kedua untuk Pegadaian Syariah. Kemudian untuk Laz Harfa. Kemudian Bamuis BNI, Yatim Mandiri, Nurul Hayat, Solo Peduli, Dewan Dakwah, Badan Wakaf Al-Quran, Lajnas PPPA Darul Quran yang telah memberikan bantuan luar biasa atas terselenggaranya Indonesia Fundraising Award 2020. Inilah Pegadaian Syariah. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan arum haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Alhamdulillah, dan terima kasih sekali lagi untuk Pegadaian Syariah atas dukungan dan bantuannya di acara Indonesia Fundraising Award 2020. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua yang telah hadir pada Zoom yang sudah kita sediakan. Ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada seluruh wartawan dan media yang meliput dan menyaksikan acara di pagi hari ini. Mari kita melangkah ke acara selanjutnya. Sebelum kita sampaikan para nominator dan yang mendapatkan award dari Indonesia Fundraising Award ini, kami akan perkenalkan para dewan juri yang telah bekerja dalam 1 tahun belakangan ini untuk menentukan mana lembaga yang berhak mendapatkan predikat terbaik untuk beberapa kategori. Inilah dewan juri yang pertama. Beliau adalah Bapak Ahmad Juwaini, seorang tokoh nasional yang sudah lama sebagai praktisi dalam bidang zakat, dan saat ini beliau sebagai salah satu direktur di KNKS. Yang kedua, beliau adalah salah satu tokoh muda yang saat ini bergiat dan beraktivitas dalam dunia fundraising. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Forum Zakat di Indonesia. Dan yang ketiga, tak lain tak bukan adalah orang di sebelah saya. Beliau adalah Ibu Arlina F. Saliman. Beliau merintis betul-betul sebagai fundraiser dari bawah, kemudian aktif di beberapa lembaga fundraising nasional, dan saat ini beliau adalah CEO dari Institut Fundraising Indonesia. Demikian 3 orang dewan juri yang diketuai oleh Bapak Ahmad Juwaini. Dan mari kita sama-sama menyimak sambutan Ketua Dewan Juri Ketua Dewan Juri Indonesia Fundraising Award yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ahmad Juwaini. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim secara online dalam suatu ajang Indonesia Fundraising Award yang diselenggarakan oleh Institut Fundraising Indonesia atau IFI. Ini saya kira satu ajang yang sangat bagus sekali buat perkembangan fundraising di Indonesia, sekaligus fundraising kegiatan-kegiatan filantropis secara umum.
Dan kami menyambut gembira ketika diberi amanah dan diundang menjadi dewan juri pada kegiatan ini. Dalam melaksanakan dewan juri, kami bersama Mas Agus Budianto dan Mbak Arlina telah melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan melakukan penilaian terhadap lembaga-lembaga di Indonesia yang memiliki praktek-praktek dalam menggalang dana atau melakukan fundraising di masyarakat. Kami menggunakan berbagai cara untuk dapat melakukan penilaian sebaik-baiknya. Dan kami juga berterima kasih karena ternyata IFI selaku penyelenggara juga sangat menekankan pentingnya kredibilitas dan independensi Dewan Juri dalam menilai performance dari lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini. Dan untuk melakukan penilaian itu, kami telah melakukan serangkaian kegiatan dari mulai kegiatan pengumpulan data untuk seleksi administrasi, kemudian melakukan proses seleksi nominasi awal secara administrasi, kemudian melakukan kategorisasi dari peserta dan nominator ataupun nanti calon pemenang di dalam kategori-kategori yang kita inginkan. Kemudian kami juga melakukan proses penjurian, di mana dalam proses penjurian itu kami juga melakukan analisa dan yang diawali dengan tabulasi dan penetapan data serta analisa data-data, kemudian menggunakan serangkaian metode-metode untuk dapat menilai dan mengukur performance fundraising dari lembaga-lembaga yang kita nilai sampai akhirnya kita melakukan penetapan ataupun memutuskan pemenang dari ajang Indonesia Fundraising Award ini. Dan kami juga telah bersepakat bahwa keputusan kami ini adalah keputusan yang sifatnya bulat dan karena itu juga bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Keputusan yang dibuat Dewan Juri ini. Tentu saja kami sudah mengusahakan sebaik mungkin bahwa yang kami nilai ini betul-betul ada asas fairness, asas-asas yang kemudian betul-betul mengkomparasikan setiap lembaga sekaligus menilai daripada performance lembaga yang kami tujukan untuk memperbaiki perkembangan fundraising di Indonesia. Dan pelaksanaan waktunya sudah dilakukan penjuriannya sejak bulan Januari, kemudian masuk ke Februari kita sudah sampai ke seleksi, kemudian di bulan Maret kita juga melakukan penjurian langsung, dan sebenarnya kami diberitahu juga oleh pihak penyelenggara bahwa pengumuman pemenangnya itu akan dilakukan sebenarnya di bulan Maret pada waktu itu rencananya, tapi tiba-tiba datang musibah ya, pandemi COVID-19, sehingga akhirnya harus diundur dan baru terselenggara pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah masih bisa diselenggarakan. Jadi intinya kemudian kami telah memutuskan ada 16 kategori pemenang pada Indonesia Fundraising Award 2020 pada kesempatan ini, ya. Dan nanti tentu saja akan diumumkan. Kami tidak akan mengumumkan satu persatu supaya nanti diumumkan oleh MC atau yang berhak mengumumkan sehingga jelas. Tapi ada 16 kategori pemenang dan kami berharap ini juga nantinya memotivasi semua lembaga-lembaga untuk meningkatkan kemampuan serta performance dari fundraising-nya sekaligus menginspirasi kita semua dalam kegiatan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Dan kami atas nama Dewan Juri juga mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan atas proses yang kami lakukan selama ini. Sekali lagi, kami juga secara umum kami mengucapkan selamat kepada para pemenang yang nanti akan diumumkan. Mudah-mudahan sekali lagi membawa inspirasi dan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Juwaini. Saatnya sekarang saya akan berinteraksi langsung dengan Ibu Arlina
yang dari tadi sudah hadir, bahkan dari 1 tahun belakangan ini, beliau bersama teman-teman Dewan Juri sudah mempersiapkan para nominator dan yang berhak menerima award. Ada 16 kategori. Dan secara resmi hari ini Indonesia Fundraising Award akan memberikan penghargaan kepada lembaga-lembaga yang terbaik. Kita mulai dari kategori yang pertama. Kategori yang pertama apa Ibu Erlina? Kategori yang pertama adalah kategori fundraising zakat terbaik. Kenapa ada kategori ini? Karena dengan adanya lembaga zakat semakin berkembang, semakin tumbuh, kampanye semakin marak, sehingga masyarakat jadi mudah dan tertarik untuk mendonasikan dananya. Mari kita langsung. Oke. Berikut para nominatornya. Kategori fundraising zakat terbaik. Nominasinya adalah Yatim Mandiri, Dompet Duafa, Nurul Hayat, Detek Peduli, dan pemenangnya adalah Dompet Duafa. Selamat kepada Dompet Duafa yang telah mendapatkan award kategori fundraising zakat terbaik. Institut Fundraising Indonesia yang telah berkenan memberikan penghargaan sebagai Indonesia Fundraising Award 2020 kategori fundraising zakat terbaik. Fundraising zakat terbaik adalah bukan tujuan Dompet Duafa. Tujuan Dompet Duafa adalah memastikan zakat yang dititipkan kepada Dompet Duafa bisa kita salurkan kepada yang berhak. Atas dasar itu kepercayaan makin tumbuh, kemudian lembaga zakat juga makin tumbuh, tidak hanya Dompet Duafa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan selamat untuk teman-teman Dompet Duafa. Ibu Arlina, kategori yang kedua. Kategori kedua adalah kategori fundraising infak terbaik. Apa yang melandasi kategori ini? Karena Indonesia termasuk 5 besar negara yang senang berderma, sehingga kategori ini meningkat pesat. Baik, mari kita sama-sama saksikan nominatornya. Kategori fundraising infak terbaik. Nominasinya adalah Yatim Mandiri, BMH, Lazis NU, PPA Darul Quran, dan pemenangnya adalah Baitul Mal Hidayatullah. Baitul Mal Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaannya kepada Baitul Mal Hidayatullah sehingga kami bisa mendapatkan penghargaan dari Institut Fundraising Indonesia. Terima kasih kepada Institut Fundraising Indonesia atas penghargaannya. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi syiar gerakan zakat di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat untuk Baitul Mal Hidayatullah. Baitul Mal Hidayatullah. Semoga makin nebar manfaatnya, semakin banyak di pelosok-pelosok. Infaknya semakin tinggi. Baik, ini inspirasi untuk lembaga-lembaga yang lain. Kita menginjak ke kategori yang ketiga. Apa Bu Alina kategorinya? Kategori fundraising kemanusiaan terbaik. Fundraising kemanusiaan yang terbaik. Mari sama-sama kita saksikan para
nominator kategori fundraising kemanusiaan terbaik. Kategori fundraising kemanusiaan terbaik. Nominasinya adalah Aksi Cepat Tanggap, Human Initiative, dan pemenangnya adalah Aksi Cepat Tanggap. Inilah pemenang kategori ketiga, Aksi Cepat Tanggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah SWT karena hari ini Institut Fundraising Indonesia telah memberikan penghargaan dalam sebuah event Indonesia Fundraising Award 2020. Dan alhamdulillah kita bersyukur ACT telah mendapatkan penghargaan sebagai lembaga terbaik fundraising kemanusiaan terbaik 2020. Kita bersyukur penghargaan ini akan menjadi spirit buat kami untuk terus memperbaiki setiap program yang kami lakukan. Kreativitas yang harus kita ciptakan, mengajak sebanyak-banyak orang untuk peduli, menciptakan program-program terbaik untuk memberikan bantuan sekaligus solusi kepada problem kemanusiaan di Indonesia atau dunia secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 3 kategori yang luar biasa, lembaga-lembaga yang dedikasinya luar biasa. Sebelum kita melanjutkan untuk kategori yang keempat, kami ingin juga menyapa semua teman-teman media yang hadir maupun yang mengikuti langsung acara ini. Silahkan, jika ada pertanyaan, silahkan ketik semua pertanyaan di chat. Insya Allah nanti kita akan jawab semua pertanyaan di web yang sudah disediakan oleh IFI, ataupun nanti jika ada waktu, insya Allah kita akan langsung jawab dengan langsung dijawab oleh para dewan juri. Baik, Bu Arlina, kita akan menginjak kategori yang keempat. Apa kategori yang keempat ini? Kategori yang keempat nih adalah kategori terkait fundraising kurban terbaik. Fundraising kurban, pas momentumnya saat ini ya? Pas momentum kurban saat ini. Mari kita sama-sama lihat nominatornya. Nominator fundraising kurban yang terbaik. Kategori fundraising kurban terbaik. Nominasinya adalah Dompet Duafa, Aksi Cepat Tanggap, Lazis NU, Human Initiative, dan pemenangnya adalah... Baik, saat ini mungkin Ibu Arlina bisa menceritakan bagaimana pertumbuhan fundraising khusus di kurban ini. Ya, dengan banyak lembaga kampanye terkait fundraising kurban dan mempunyai berbagai program pemberdayaan di desa-desa, harapannya dengan fundraising kurban itu tidak bertumbuh di kota, Mas Rija, tapi dia akan menyeimbangkan untuk desa. Jadi ekonominya bisa berputar di desa. Baik, jadi yang menerima manfaat kurban lebih bisa merata ya. Ya. Dan marilah kita sambut inilah pemenangnya. Lazis NU. Lazis NU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Special thanks untuk sahabat-sahabat dari IFI, Institut Fundraising Indonesia, yang sudah sukses melaksanakan Indonesia Fundraising Award 2020. Saat ini NUK Lazis NU mendapatkan kehormatan, mendapatkan award, yaitu Fundraising Kurban Award yang diberikan kepada kami. Dan karena itu sebagai bagian ungkapan rasa syukur, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada IFI, dan kami support terus untuk melakukan yang terbaik buat anak bangsa ini. Sekali lagi, sukses selalu, berkah selalu buat kita semua dan insan-insan kemanusiaan dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tahun ini lebih banyak lagi hewan kurban yang disalurkan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Bahkan
Tidak hanya di Indonesia, kurban di Indonesia sudah banyak yang keluar negeri ya, Ya, Bu Arlina ya. banyak yang Banyak. tersebar ke luar negeri. Baik, kita lanjut ke kategori selanjutnya. Kategori apa Ibu Arlina? Kategori fundraising CSR terbaik. Kategori CSR. Ya. Dan berikut ini adalah para nominatornya. Kategori fundraising CSR terbaik. Nominasinya adalah Dompet Duafa, Human Initiative, Baznas, dan pemenangnya adalah Baik, di kategori yang kelima ini terkait dengan CSR atau dana sosial yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan. Kenapa kemudian nominator ini ada? Ya, karena sebenarnya untuk nominator ini bagaimana lembaga-lembaga zakat mensinergikan programnya dengan korporasi untuk mendukung kepercayaan masyarakat kepada mereka. Baik, sepertinya masih banyak peluang ya dana kita sambut award untuk kategori Fundraising CSR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Human Initiative menyampaikan terima kasih kepada Institut Fundraising Indonesia yang telah memberikan sebuah apresiasi atas kinerja organisasi kami dalam melakukan penggalangan dana perusahaan atau yang biasa kita sebut dengan CSR. Saya kira ini adalah sesuatu hal yang sangat baik karena sebetulnya kami bekerja dalam rangka untuk melayani mereka yang memerlukan bantuan, tidak pernah berpikir sekalipun untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita sampaikan kepada Human Initiative. Semoga lebih banyak perusahaan yang memberikan dananya untuk dimanfaatkan ke masyarakat. Ibu Arlina, kita akan ke kategori selanjutnya, yaitu kategori yang ke-6. Ya. Apa itu kategori ke-6? Fundraising digital terbaik. Dengan adanya teknologi, sekarang banyak sekali akses-akses kemudahan untuk masyarakat berdonasi kepada lembaga zakat. Ditambah lagi, pada saat pandemi ini, Ya. saya kira digital akan sangat menentukan para Betul. fundraiser untuk meningkatkan donasinya dan kreativitasnya. Mari sama-sama kita lihat nominatornya. Kategori fundraising digital terbaik. kategori fundraising digital terbaik. Nominasinya adalah Baznas, Dompet Duafa, Human Initiative, PPA Darul Quran, Sedekah Online, dan pemenangnya adalah Baik, di era ini fundraising digital sebuah keharusan sepertinya. Kita lihat para nominatornya, saya kira lembaga-lembaga yang sudah sangat berjuang untuk bagaimana bisa lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih cepat. Mungkin penilaiannya jadi sedikit seru barangkali ya. Seru, karena kan harus melihat dari sisi komunikasi, sisi layanan, kanal kemudahan, sehingga bagaimana lembaga-lembaga mengemas itu menjadi sebuah peluang untuk digital ini. Dan pastinya setiap tahun ke depan akan lebih menarik lagi, dan kami harapkan para nominator-nominatornya juga muncul dari lembaga-lembaga yang lain yang lebih kreatif. Mari kita sambut kategori fundraising digital terbaik, pemenangnya adalah Baznas. Baznas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya selaku Ketua Basnas RI mewakili seluruh amil zakat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat selama ini. Terima kasih pula kepada Institut Fundraising Indonesia atas apresiasi terhadap pencapaian fundraising digital Basnas. Semoga penghargaan ini menguatkan Basnas seluruh Indonesia dan lembaga amil zakat lainnya dalam mengabdi dan memberikan layanan terbaik bagi umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan kami sampaikan selamat kepada untuk Basnas. Baik, kategori yang ketujuh ini kategori platform digital, ya, kategori yang ketujuh. Kenapa ada kategori ini? Karena dengan adanya tadi digital dan teknologi, Ya. makin banyak platform-platform yang muncul dan memudahkan masyarakat untuk menyumbang, create program sendiri, sekaligus membantu lingkungannya. Berikut nominatornya. Kategori platform fundraising digital terbaik. Nominasinya adalah kitabisa.co, dermawan.id, Bawa Berkah, dan pemenangnya adalah Bu Arlina. Berbeda ya antara fundraising digital dengan platform fundraising digital. Saya kira perbedaannya perlu dijelaskan di Ya. kategori ini. Kalau fundraising digital adalah bagaimana lembaga menggunakan semua aksesnya untuk mengemas komunikasi, layanan maupun kanal kemudahan. Baik. Tapi kalau platform itu secara digital mereka memang membuat platform sendiri, baik yang punya swasta mandiri ataupun lembaga-lembaga membuat platform sendiri. Agar apa? Agar masyarakat bisa donasi, bisa kreasi, bisa bantu lingkungannya tanpa susah-susah lagi. Langsung akses digital, bikin donasi sendiri, kemudian siapa yang mau nyumbang atau mau bergerak, ayo bersama-sama. Baik, inilah pemenang untuk kategori kategori platform fundraising digital terbaik, kitabisa.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Fatih Timur, CEO dan co-founder di kitabisa.com. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada IFI, Institut Fundraising Indonesia, atas penghargaannya kepada Kitabisa. Kita sudah sering kerjasama bareng, dan IFI konsisten selama ini melakukan edukasi, sosialisasi seputar strategi fundraising. Semoga IFI terus berkembang, semakin banyak orang yang bisa ikut seminar, workshop, baca bukunya, dan semakin banyak dampak yang bisa tercipta dari konten-kontennya IFI. Terima kasih. Selamat untuk kitabisa.com. Baik Ibu Arlina, kita akan melangkah lagi untuk kategori selanjutnya. Kategori apa ini? Kategori program kesehatan terbaik, Mas Rija. Karena kategori ini penting, karena kalau sakit kan bisa berdampak miskin. Baik. Nah, jadi marilah kita lihat kategori fundraising program kesehatan terbaik. Inilah nominatornya. kategori fundraising program kesehatan terbaik. Nominasinya adalah BSMI, PMI, Laz Harfa, Mercy, dan pemenangnya adalah kategori kesehatan. Saya kira sangat relevan di kondisi saat ini. Kenapa ada kategori kesehatan, Mbak Nina? Ya, karena kalau sakit itu jadi miskin, Mas Reza. Baik. Karena banyak biaya yang dikeluarkan untuk berobat. Sehingga Baik. kategori ini penting karena apa? Lembaga-lembaga zakat dan kemanusiaan mempunyai banyak program kesehatan untuk memandirikan masyarakat agar bisa sehat dan mandiri. Saya kira mari kita sambut Kategori fundraising pemenang program fundraising program kesehatan terbaik. Pemenangnya adalah PMI.
pada hari ini PMI mendapat penghargaan dari Indonesian Fundraising Award dalam hal bidang kesehatan. Ini merupakan suatu apresiasi sangat tinggi diberikan oleh masyarakat, khususnya kepada lembaga fundraising terhadap PMI. Tanpa disadari kita mendapat award ini adalah suatu kebanggaan yang sangat besar yang tidak diharapkan oleh PMI karena kita bekerja demi kemanusiaan. Biar dibaca, tulis. Alhamdulillah, kami sampaikan untuk kategori kesehatan sudah diberikan pemenang terbaik adalah PMI. Selamat kepada PMI. Selamat kepada PMI. Baik, kategori selanjutnya apa, Bu Arlina? Adalah kategori fundraising program pendidikan terbaik, Mas Rizak. Program pendidikan, ya. Baik, mari kita sama-sama saksikan para nominatornya. Kategori fundraising program pendidikan terbaik. Nominasinya adalah GN OTA, Yatim Mandiri, Mizan Aman, Rumah Yatim. Dan pemenangnya adalah Ibu Arlina. Kesehatan penting, pendidikan juga penting sekali ya. Karena pendidikan pemutus rantai kemiskinan, Mas Reza. Kalau nggak sekolah, akan muter-muter di kemiskinan. Untuk kategori ini, pastinya penilaiannya dari segi apa aja nih? Pendidikan. Banyak hal ya, karena program pendidikan bervariasi. Jadi tidak hanya dari sisi sekolah, tapi ada beasiswa, kemudian bagaimana gerakan fundraisingnya bisa meluas, nggak hanya di Indonesia. Yang paling ditunggu adalah manfaat dari programnya, pendidikan untuk umat. Betul. Baik, inilah pemenang untuk kategori program fundraising pendidikan terbaik adalah Yatim Mandiri. Yatim Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidi Faisal, Direktur Utama Basnas Yatim Mandiri. Tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada IFI yang telah melaksanakan Indonesia Fundraising Award, di mana Yatim Mandiri salah satunya mendapatkan penghargaan fundraising pendidikan terbaik. Tentunya ini menjadikan kami semakin semangat untuk mengelola pendidikan di Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan untuk kategori yang ke-10 adalah fundraising dalam kategori apa, Ibu Arlina? Kategori ini agak unik, Mas Rizal. Agak unik, baik. Agak unik karena berbeda dan sedikit sekali lembaga-lembaga yang terjun dalam kategori ini. Ini adalah kategori fundraising program anti korupsi terbaik. Dan karena nominatornya hanya satu, maka Ibu Arlina akan langsung menyampaikan inilah kategori fundraising program anti korupsi terbaik. Pemenangnya adalah ICW atau Indonesia Corruption Watch. Baik, selamat untuk ICW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dan seluruh staf di Indonesia Corruption Watch mengucapkan terima kasih kepada Institut Fundraising Indonesia yang telah menyelenggarakan Indonesia Fundraising Awards 2020, di mana pada tahun ini kami Indonesia Corruption Watch mendapatkan penghargaan untuk kategori lembaga terbaik untuk fundraising di gerakan anti korupsi. Ini juga akan menjadi penyemangat bagi kami dan juga bagi kawan-kawan yang bergerak di gerakan anti korupsi di Indonesia. Selamat untuk Indonesia Corruption Watch.
Semoga muncul lembaga-lembaga, tidak hanya ICW, tetapi kita menunggu lembaga-lembaga lain untuk hadir berkontribusi dan untuk program kampanye anti korupsi. Baik, Ibu Arlina, kita akan menginjak ke kategori selanjutnya. Apa kategorinya ini? Baik, kategori berikut nih masih kategori yang spesial juga, nggak semua lembaga ada di kategori ini. Terkait advokasi, yaitu kategori fundraising program bantuan hukum terbaik. Kita lihat nominasinya. Silakan. Kategori fundraising program bantuan hukum terbaik. Nominasinya adalah LBH. Paham. Dan pemenangnya adalah... Baik, kategori sebelumnya adalah korupsi. Sekarang terkait, ini unik ini ya. Kenapa kemudian ada kategori ini? Karena memang di sekitar kita banyak ketidakadilan terkait masyarakat kecil untuk mendapat haknya. Dan mereka harus didampingi karena ketidakpengetahuan terkait hukum. Nah, ini merupakan salah satu dorongan agar banyak lembaga melakukan advokasi dan dananya adalah didanai hari ini. Baik, mari kita lihat pemenang kategori program bantuan hukum terbaik. Pemenangnya adalah LBH Jakarta. Kami sampaikan terima kasih kepada Institut Fundraising Indonesia yang telah memberikan penghargaan kepada kami, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dalam kategori Fundraising Program Bantuan Hukum Terbaik dalam ajang Indonesian Fundraising Award 2020. Penghargaan ini adalah apresiasi bagi gerakan fundraising LBH Jakarta yang telah dimulai dari 2012. Mudah-mudahan penghargaan ini bisa meningkatkan semangat kami, kreasi kami, dan inovasi kami untuk kemudian semakin memperkuat penggalangan dukungan publik ke depannya. Selamat untuk LBH Jakarta. Kategori selanjutnya, ini kategori yang saat ini sedang ramai diharapkan manfaatnya untuk umat. Betul. Apa itu, Mbak? Karena akan membangun peradaban, yaitu kategori fundraising wakaf produktif terbaik. Kita lihat nominatornya. Kategori fundraising wakaf produktif terbaik. Nominasinya adalah Dompet Duafa, Sinergi Foundation, Wakaf Al-Azhar, dan pemenangnya adalah... Baik, potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Ya, betul, Mas Reza. Saat ini dibutuhkan bagaimana kreativitas lembaga untuk memberikan kontribusi yang lebih banyak dari wakaf. Ya. Kategori ini unik, ceritakan boleh. Karena ini Mas Rija, kalau lembaga zakat kan banyak tumbuh kampanye fundraisingnya bertebaran di mana-mana. Wakaf ini potensinya banyak, tapi memang belum sebanyak zakat lembaga tumbuhnya. Sehingga harapan kami dengan adanya kategori ini makin menyemangati lembaga sosial dan kemanusiaan untuk membangun wakaf produktif yang hasilnya nanti membangun peradaban umat. Baik. Kita lihat pemenang untuk kategori fundraising wakaf terbaik, Sinergi Foundation. Sinergi Foundation. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Asep Irawan dari Sinergi Foundation. Bersyukur pada Allah SWT atas anugerah yang diberikan dari Institut Fundraising Indonesia dalam ajang Indonesia Fundraising Award, pemenang kategori fundraising wakaf produktif terbaik. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu buat kami untuk senantiasa terus meningkatkan kreativitas dan inovasi sosial di bidang perwakafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kategori selanjutnya cukup unik juga ini. Ya. Apa kategori selanjutnya?
Kategori selanjutnya itu fundraising komunitas terbaik, Mas Rija. Karena sekarang banyak gerakan-gerakan non formal yang membentuk di masyarakat dan melakukan banyak kebaikan. Kita lihat nominator dari fundraising komunitas terbaik. Kategori fundraising komunitas terbaik. Nominasinya adalah Gerak Bareng, Dongeng Ceria Manajemen, Akhwat Bergerak, dan pemenangnya adalah berbasis komunitas ternyata bisa memberikan dampak langsung kepada fundraising ya. Bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Baik, boleh diceritakan di balik kategori ini? Ya, karena sekarang tumbuh nih banyak sekali komunitas-komunitas dengan berbagai macam gerakan dan segmennya banyak, Mas Rija, segmennya khusus. Nah, kami ingin kategori ini agar mendorong komunitas untuk lebih banyak menebar manfaat, menjadi profesional, transparan, dan bisa mengelola kepercayaan masyarakat dengan baik. Baik, inilah pemenang kategori fundraising komunitas terbaik, Gerak Bareng. Gerak Bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gerak Bareng mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Fundraising Indonesia yang telah memberikan apresiasi kepada kami sebagai pemenang kategori fundraising komunitas terbaik 2020. Mudah-mudahan apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan hanya dalam segi fundraising, tapi dalam penyaluran hasil dari fundraising. Kami doakan semoga IFI semakin sukses dan semakin jaya. Selamat. Untuk kategori selanjutnya, ini juga punya karakter yang unik juga. Ya, apa kategorinya? Betul. Kategori penggalangan dana langsung. Langsung, baik. Karena kategori ini nih tumbuh dari kedekatan antara lembaga dengan masyarakat dan memang karena budaya masyarakat Indonesia sehingga muncul kategori ini. Kita lihat kategori fundraising penggalangan dana langsung terbaik. Silakan. Kategori fundraising penggalangan dana langsung. Nominasinya adalah Yatim Mandiri, YDSF, LMI, dan pemenangnya adalah Warlina. Ternyata fundraising itu tidak juga dibutuhkan kreativitas dan inovasi, tapi kedekatan ya. Ya, betul, kedekatan personal ya, kepercayaan. Karena apalagi ada kekhasan budaya untuk masyarakat Indonesia. Jadi mari kita sama-sama melihat pemenang kategori fundraising penggalangan dana langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Institut Fundraising Indonesia yang telah mempercayakan apresiasi ini kepada kami Lembaga Amil Zakat Nasional LMI. Kami berharap acara yang diselenggarakan ini dapat memberikan inspirasi dan memicu semangat bagi lembaga zakat dan kemanusiaan lainnya untuk mengelola dana publiknya secara profesional dan transparan tentunya. Kami juga berharap kepada Institut Fundraising Indonesia agar terus hadir setiap tahun dalam mewarnai gerakan fundraising Indonesia. LMI ini ada di Surabaya. Ada di Surabaya. Dan memang kategori ini sangat-sangat dilakukan oleh mereka. Jadi untuk kategori ini pemenangnya cukup unik karena berhasil membangun kedekatan lembaga dengan para donaturnya. Baik, kita ucapkan selamat untuk LMI yang sudah menjadi pemenang untuk kategori penggalangan dana langsung. Penggalangan dana langsung masyarakat. Baik, Ibu Arina, kita akan lanjutkan lagi.
untuk kategori yang ada kaitannya dengan perguruan tinggi nih. Ya, betul Mas Apa itu Reza. kategorinya? Yaitu fundraising oleh perguruan tinggi. Sekarang banyak perguruan tinggi untuk timbul gerakan-gerakan kepedulian agar agar bisa membantu teman-temannya, bisa membantu masyarakat sekitarnya sehingga ada berdampak untuk lingkungan di sekitar perguruan tinggi. Baik, mari kita sama-sama lihat nominasi kategori fundraising perguruan tinggi terbaik. Silakan. Kategori program fundraising oleh perguruan tinggi. Nominasinya adalah STF UIN, Baitul Mal Tazkiyah, STS SEBI, dan pemenangnya adalah, saya kira keterlibatan perguruan tinggi harus kita dorong ya melalui ajang ini ya. Apalagi mereka adalah kaderisasi untuk fundraising masa depan, anak-anak muda yang berjibaku dalam program-program ini. Harapannya banyak perguruan tinggi yang juga akan terlibat langsung dalam penggalangan dana fundraising. Berikut adalah pemenang kategori fundraising oleh perguruan tinggi terbaik. Pemenangnya adalah STF UIN. Terima kasih kepada Institut Fundraising Indonesia atas penghargaan Indonesia Fundraising Award 2020 yang memasukkan Social Trust Fund UIN Jakarta sebagai pemenang dalam program fundraising pendidikan tinggi terbaik. Bagi kami, STF UIN Jakarta ini adalah apresiasi yang sangat tinggi dan menjadi penyemangat kami untuk bisa lebih berkhidmat khususnya dalam bidang dunia filantropi di wilayah pendidikan. Selamat untuk STF UIN Jakarta. Baik, Ibu Arlina, ada satu kategori yang sangat khusus dan spesial rupanya di kategori terakhir ini. Betul. Apa itu kategorinya? Jadi kategori ini memang kita khusus untuk tokoh pergerakan fundraising. Tokoh pergerakan fundraising. Beliau memang concern di sini. Apalagi beliau ini benar-benar concern di pendidikan. Dan kita tahu sendiri bahwa pendidikan di Indonesia adalah didanai oleh dana zakat, infak, sedekah, wakaf, apalagi pendidikan yang berbasisnya pesantren. Nah, beliau juga concern dalam hal ini dan memang sudah lama berjibaku dalam program pendidikan untuk program ini. Baik, kategori ini dari tokoh-tokoh nasional kita yang berhasil memberikan manfaat tadi. Betul. Mulai dari pendidikan, tidak hanya pendidikan ternyata, tetapi bagaimana mengkampanyekan agar program pendidikan itu dipercaya oleh masyarakat. Dan beliau juga tidak hanya di pendidikan juga, tapi selama program kebaikan dan mendorong maslahat, kesehatan juga beliau dorong. Baiklah. Inilah kategori yang sangat khusus dan spesial. Ya, life achievement untuk tokoh pendukung gerakan fundraising Indonesia. Beliau adalah Kiai Haji Solahuddin Wahid atau biasa terkenal dengan Gus Solah. tertarik dengan kemanusiaan. Pertama-tama waktu di ITB, beliau adalah termasuk pendiri Wanadri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak IFI yang telah memberikan penghargaan kepada ayah saya, kepada Gus Solah atas kontribusinya selama ini. Kalau yang terakhir ini memang beliau sangat tertarik dengan orang-orang yang duafa. Jadi membuat kerjasama dengan dompet duafa itu yang dalam akhir hayatnya ini sedang ditangani. Semoga Allah senantiasa memberikan amal jariah yang mengalir untuk tokoh kita almarhum Gus Solah beserta keluarga. Baik, inilah kategori terakhir yang bisa disampaikan oleh IFI dalam Indonesia Fundraising Award. Indonesia Fundraising Award ini tentunya bisa berjalan dengan sangat baik dan sukses atas bantuan dan dukungan para sponsor kami. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua sponsor, semua yang terlibat setahun ini untuk mempersiapkan Indonesia Fundraising Award. Dan kami juga ingin menyampaikan terima kasih untuk para dewan juri yang telah bekerja selama 6 bulan terakhir ini menyaring, menseleksi, dan memberikan penilaian secara adil. Kami juga ingin menyampaikan kepada para wartawan atau tim media yang ikut dalam acara siang hari ini, yang kita mulai dari tadi pagi, apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di chat, dan insya Allah akan kita jawab. Tidak semuanya barangkali, tetapi ada beberapa yang bisa kami jawab. Salah satunya, ya, ada pertanyaan, saya harapkan salah satu dewan juri, Bapak Agus Budi, untuk bisa menjawab. Ada sebuah pertanyaan menarik. Apakah sudah ada tim gabungan lembaga-lembaga filantropi yang turun bersama dalam penanggulangan COVID-19? Mas Agus Budi, boleh bantu untuk menjawab pertanyaan ini secara langsung? Ya, boleh, Mas. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Lina dan kawan-kawan dari Institut Fundraising Indonesia dan seluruh peserta, nominator, dan para pemenang. Mudah-mudahan ajang ini bisa memberikan semangat tambahan kepada para pelaku zakat dan kemanusiaan di Indonesia untuk terus lebih giat melakukan inovasi dalam aspek fundraising kemanusiaan. Nah, tadi saya akan menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Amel Rose, berapa jumlah lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia? Karena saya aktif di Forum Zakat sebagai asosiasi organisasi pengelola zakat di Indonesia, hari ini catat sebanyak 148 lembaga zakat yang tergabung di Forum Zakat, ya. Itu dari Aceh sampai Papua. Kemudian ada lagi di asosiasi lain seperti HFI, Humanitarian Forum Indonesia, dan banyak perkumpulan lainnya. Dan kalau nggak salah, di sini ada Prof. Amel, dulu pernah dalam satu agenda Siolas Forum memaparkan ada sekitar 400-an lembaga filantropi Islam di Indonesia. Itu di risetnya Mbak Prof. Amel, kalau saya tidak salah ingat, ya. Kemudian menjawab pertanyaan kedua, apakah sudah ada tim gabungan lembaga filantropi yang turun bersama dalam penanggulangan COVID? Ya, sudah ada. Dan itu untuk lembaga zakat. Filantropi Islam itu dikelola oleh Forum Zakat. Hari ini tercatat ada 110 organisasi pengelola zakat yang sudah aktif. Sejak pertama kali COVID ditetapkan sebagai pandemi oleh Presiden Republik Indonesia. Ada 110 dan tercatat hari ini sudah menyalurkan dana yang berhasil di fundraising-kan, itu sebesar 350 miliar untuk berbagai aspek, ya. Penanganan ODP, PDP,
kemudian pemulasaran jenazah, kemudian upaya pencegahan, penyemprotan disinfektan, penyebaran hand sanitizer, masker, dan segala macamnya. Kemudian terakhir yang hari ini menjadi konsen teman-teman adalah bagaimana membantu para masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan hari ini juga kami sedang melakukan riset tentang kontribusi lembaga zakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi daging di tiap provinsi pada periode kurban tahun ini. Mudah-mudahan ini semakin bisa menjadi pendukung untuk upaya teman-teman dalam melakukan fundraising kurban tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya. Kira-kira begitu, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Mas Dewan Juri. Baik, sebelum kita akhiri Indonesia Fundraising Award, kita akan sampaikan sebagai pendukung pengembangan fundraising Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh lembaga-lembaga yang telah aktif membantu pengembangan fundraising di Indonesia. Dan ucapan terima kasih kami sampaikan spesial untuk Pegadaian Syariah, dan teman-teman semuanya bisa menghubungi Pegadaian Syariah melalui IG-nya, yaitu Pegadaian Syariah Pusat. Terakhir, kami juga ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support dari lembaga PPPA. Assalamualaikum sahabat Quran Call, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Quran Call, tahu nggak bahwa Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia? Namun, dalam riset Kementerian Agama menunjukkan bahwa 50% umat Islam di Indonesia belum bisa baca Quran. Dan hingga kini, alhamdulillah, Quran Call sebagai platform pembelajaran e-learning Al-Quran bersanad pertama di dunia terus berinovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan berbagai macam keunggulan. Yang pertama, learn from Syekh. Santri tidak hanya belajar tajwid dari pengajar terbaik di Indonesia, tapi juga bisa belajar dari Syekh yang bersanad. Yang kedua, excellent service. Quran Call memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang sibuk bekerja, malu, atau kesulitan mencari pengajar. Yang ketiga, Think Global, Best Local. Kami menghubungkan pengajar terbaik dari berbagai daerah di Indonesia dengan 53.000 santri yang tersebar di seluruh dunia. By the way, sahabat Quran Call, tahu nggak kalau program Quran Call itu keren-keren loh. Ada tahsin, tahfiz, kelas premium, tahsin offline, dan tahsin corporate. Cara bergabungnya pun gampang. Silakan daftar saja di www.qurancall.id atau bisa melalui via telepon di 0800 1500 311. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi WhatsApp Quran Call di 0811 1315 001. Jangan lupa ajak teman-teman kamu juga ya. Pastikan kamu menjadi bagian dari khairukum man ta'allama.
Baik, terima kasih. Dan sebelum kita tutup, tentunya Indonesia Fundraising Award 2020 bukan yang pertama kali. Nah, akan saya berikan kesempatan untuk Ibu Arlina sebagai CEO Institut Fundraising Indonesia untuk menyampaikan harapan ke depan Indonesia Fundraising Award di tahun-tahun berikutnya. Silakan. Terima kasih Mas Rija. Bagi lembaga sosial kemanusiaan, lembaga zakat, komunitas, NGO-NGO, tingkatkan fundraisingnya, tingkatkan kolaborasi, karena Indonesia Fundraising Award ini merupakan ajang apresiasi untuk mendorong fundraising lembaga-lembaga dan komunitas dan NGO agar apa? Agar bisa mandiri dengan fundraising publik. Jadi ayo perbaiki, berkreasi, inovasi, karena Indonesia Fundraising Award ini bukan yang pertama, tapi akan ada terus tiap tahun dengan kategori yang semakin luas, semakin banyak, sehingga bisa mendorong semua lembaga-lembaga untuk berkontribusi dalam gerakan kebaikan ini, sehingga banyak yang terbantu. Semangat fundraising untuk semangat Indonesia yang lebih baik. Baik, inilah selesai sudah Indonesia Fundraising Award 2020. Kita akan bertemu lagi tahun depan bersama dengan semua lembaga, dengan kreativitasnya, dengan inovasinya, dan yang paling penting adalah semakin banyak manfaat untuk umat. Salam dari Institut Fundraising Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah?